Yang kami peroleh terlihat asap pekat ini muncul. Ya, ini tampak Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur mengeluarkan asap tebal, dan ini adalah visual dari permukiman yang terdekat dengan posisi puncak Gunung Semeru. Ya, ini warga akhirnya berusaha untuk menyelamatkan diri, dan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi terkini di Lumajang, Jawa Timur, sudah bersama kami Bapak Thorikul Haq, Bupati Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore Pak Thorik. Selamat sore, Assalamualaikum Mas David. Waalaikumsalam Pak Thorik. Pak Thorik, ya, bagaimana kabar terkini di sana Pak, kondisi terkini Pak? Jadi sekarang Mas David, saya ingin sampaikan bahwa keadaan sekarang di dua kecamatan gelap ya. Ini sudah mulai agak reda gelapnya, tetapi sekitar 15 menit yang lalu, 30 menit yang lalu, hingga 40 menit yang lalu, keadaan gelapnya betul-betul seperti malam hari. Dan saya ingin sampaikan, Semeru ini posisinya berada di Kabupaten Lumajang. Ada beberapa kecamatan yang ada di lereng Semeru ini yang sekarang terkena dampak dari erupsi ini. Di Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Senduro, Kecamatan Batu Jambe, ini sekarang dalam keadaan awan gelapnya betul-betul terasa di atas 3-4 kecamatan ini. Semeru ini memang adalah gunung aktif yang sering mengeluarkan lapar pijar ya, dan hampir tiap hari mengeluarkan lapar pijar. Sejak tadi malam jam 12 hingga jam 1.30 hari, lapar pijarnya sering intensitasnya bising, dan itu yang mengakibatkan beberapa keadaan yang tadi malam hingga pagi hari tadi itu kita standby ke kesiagaan bencana. Tetapi pada pagi hari tadi aman, tidak ada keadaan yang mengkhawatirkan. Begitu siang sekitar jam 12 setengah 1 siang hingga sore tadi, rata di Kabupaten Lumajang ini hujan. Dan sore sekitar jam 15.30 awan panasnya atau awan yang dari Semeru ini turun ke beberapa desa yang di lereng Semeru, sebagaimana yang ada dalam beberapa kiriman video itu. Baik. Jadi sekarang ini kondisi kami betul ada erupsi Semeru, tapi kami belum bisa memastikan kekuatan erupsinya, kemudian desanya, kecamatannya, karena sekarang sedang terjadi keadaan itu. Baik. Pak, ini kan kondisinya sekarang kalau bisa dilihat dari video-video yang beredar, warga melarikan diri, menyelamatkan diri begitu dari awan panas atau abu vulkanik yang keluar dari Semeru. Bagaimana sekarang kondisinya Pak? Apakah memang sudah diarahkan ke satu tempat pengungsian? Ya, di lereng Semeru ini kita sering melakukan pelatihan darurat bencana. Siapa yang diprioritaskan untuk evakuasi, kemudian jalur evakuasinya, masyarakat yang mengerti dan memahami terkait dengan apa yang prioritas harus dilakukan ketika terjadi bencana. Saya sekarang sedang memastikan beberapa titik lokasi posko itu betul-betul bisa fungsi dan digunakan. Dalam beberapa waktu ini kita persiapkan perjalanan ke lokasi posko, di mana sekiranya dari dua kecamatan ini yang bisa kita jangkau untuk memastikan posko kedaruratan ini betul-betul bisa memantau kondisi keadaan masyarakat yang harus kita evakuasi. Baik. Dapur umum segera kita lakukan pembukaan di beberapa tempat. Baik, Pak. Terutama di beberapa kecamatan yang sekarang dalam keadaan darurat ini. Baik, terima kasih Pak Thorik informasinya yang sudah disampaikan, dan kami nanti akan berusaha menghubungi Bapak lagi untuk mengupdate informasi selanjutnya. Bapak Thorikul Haq, Bupati Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya saudara, itu tadi Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang tepatnya. Ini erupsi sekitar pukul 15.30 dan saat ini sudah dibangun 2 posko pengungsian sementara bagi warga di sekitar lereng Gunung Semeru.
Demikian Breaking News dan saya David Rizal pamit. Sampai jumpa. Salam SCTV.
Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, 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 ya Allah. Ya saudara, gambar yang Anda saksikan di layar Anda ini merupakan gambar dari erupsi Gunung Semeru yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di mana ini merupakan desa terdekat dari puncak Gunung Semeru. Terlihat Gunung Semeru ini mengeluarkan asap pekat berwarna abu-abu yang mengarah ke Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ya, masyarakat dan juga para penggali pasir di aliran sungai Leprak ini nampak berlarian. Ini termasuk warga yang panik karena erupsi Gunung Semeru terjadi tiba-tiba pada pukul 15.30. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Bupati Lumajang, Jawa Timur yang sudah dihubungi oleh tim liputan SCTV. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang menyatakan bahwa memang benar Gunung Semeru yang berada di Lumajang, Jawa Timur sore hari ini, tepatnya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, mengeluarkan abu vulkanik atau erupsi. Bupati Lumajang tadi sudah mengkonfirmasi bahwa sudah disiapkan 2 posko pengungsian yang bisa menampung warga yang berada di sekitar Gunung Semeru. Karena memang radius aman dari Gunung Semeru ini akhirnya diperluas. Karena bisa Anda saksikan di layar Anda bahwa Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah, Allah, Allah. ya bahwa ini asap ya pekat Allah. sudah terlihat membumbung tinggi dari Gunung Semeru. Dan visual yang Anda saksikan tadi adalah kepanikan warga di sekitar Gunung Semeru. Ini tepatnya di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Ini merupakan desa terdekat dengan puncak Gunung Semeru, sehingga warga pun panik berlarian karena melihat asap pekat yang keluar dari Gunung Semeru. Segera meluncur, mohon untuk semuanya bersiap. Kami akan berusaha untuk menghubungi pihak terkait yang bisa dikonfirmasi mengenai hal ini. Namun sementara informasi yang kami peroleh dari Bupati Lumajang, Jawa Timur yang sudah kami hubungi sesaat tadi, di mana Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, Jawa Timur menyatakan memang benar Gunung Semeru mengeluarkan asap pekat atau abu vulkanik pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Peningkatan aktivitas dari Gunung Semeru sebenarnya sudah mulai terasa atau mulai terpantau sejak tadi malam. Namun saat ini Gunung Semeru akhirnya erupsi, lebih tepatnya pada pukul 15.30. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Abdul Muhari, Kapus Datinkom BNPB Jakarta untuk mengkonfirmasi mengenai Gunung Semeru yang erupsi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pak Abdul? Ya, halo, selamat sore. Selamat sore Pak Abdul. Ya, halo. Baik Pak, kami ingin mengkonfirmasi bagaimana kondisi terkini di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur saat ini Pak. Iya, kami informasikan bahwa dari laporan singkat yang kami terima, baik itu dari Pusat Vulkanologi maupun dari laporan beberapa lembaga relawan yang sudah ada di lokasi saat ini, memang terjadi erupsi Gunung Semeru sekitar jam 3 sore ini, hampir 2 jam yang lalu, yang sebelumnya diawali oleh aliran lahar di bukaan selatan tenggara Gunung Semeru sekitar pukul 13.30 hingga pukul 14. Kondisi saat ini yang kami dapatkan masih dinamika di lapangan masih sangat tinggi, visualisasi tidak terlalu jelas hingga ke arah gunung,
Dan saat ini rekomendasi dari vulkanologi menyampaikan bahwa para masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 1 km dari puncak hingga 5 km dari arah bukaan sektor Tenggara Selatan. Dan perlu diwaspadai luncuran sepanjang lembah jalur awan panas busuk Kobokan. Sementara begitu Mas informasi yang kita terima di BNPB. Baik, kami konfirmasi sekali lagi ya Pak ya bahwa masyarakat di radius 1 hingga 5 km memang disarankan untuk tidak beraktivitas di sekitar Gunung Semeru karena memang kondisi saat ini sedang dinamis seperti itu ya Pak. Dinamikanya masih terpantau dari aktivitas Gunung Semeru, begitu ya Pak ya? Iya, 1 hingga 5 kilo dari puncak ya. Dari puncak, baik. Ya. Kalau untuk nama-nama desanya Pak, yang kami peroleh ini kan ada desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Ada desa-desa lainnya Pak yang mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa? Sementara ini masih kita mintakan informasi dari BPBD Lumajang, tidak hanya satu desa pastinya, tetapi dari erupsi yang terjadi Januari lalu, awal tahun lalu, masyarakat di sekitar Semeru sudah memiliki lokasi-lokasi pengungsian yang sudah ditentukan di setiap desa. Kita harapkan itu bisa optimal sekarang. Untuk nama desanya sendiri, kami akan pastikan dan kami informasikan segera setelah kami dapat laporan yang tervalidasi oleh BPBD Kabupaten Lumajang. Baik. Pak, jika dibandingkan dengan erupsi yang terjadi sebelumnya pada 2020, apakah ini lebih besar Pak? Jika melihat dari visual yang kami peroleh ini kan, awan panas atau abu vulkanik yang keluar dari Gunung Semeru sangat terlihat pekat sekali. Memang benar dari segi visual yang kita dapatkan, kami yakin teman-teman di media sudah mendapatkan juga. Abu vulkanik yang keluar cukup pekat dan hingga saat ini di beberapa desa kondisi seperti malam hari karena cahaya matahari tidak bisa menembus pekatnya awan debu vulkanik yang keluar dari Semeru. Tetapi untuk skala letusan dan dampaknya sendiri tentunya kita masih menunggu konfirmasi di lapangan, dan yang pasti kita juga masih menunggu hasil bacaan instrumentasi pengamatan gunung api yang akan bisa menjelaskan secara lebih presisi kepada kita nantinya. Bapak boleh bisa diinformasikan sekali lagi Pak bahwa update yang kami peroleh sesaat sebelum erupsi pada pukul 15.30 tadi, kondisi di sekitar Gunung Semeru hujan. Bagaimana dengan sekarang Pak? Apakah masih terjadi hujan? Saat ini masih terjadi hujan kalau dari visual yang kita dapatkan. Dan kondisi saat ini yang kami terima laporan beberapa perangkat desa, beberapa TNI Polri sudah mulai bergerak untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk keselamatan masyarakat, terutama mungkin terkait pengungsian. Baik, jika memang kondisi di sekitar Gunung Semeru hujan, apakah ada hal yang perlu diwaspadai Pak ketika hujan bersamaan dengan erupsi? Iya, sebenarnya kalau untuk hujan bersamaan dengan kalau hujan dengan aktivitas gunung api sebenarnya lebih berbahaya itu ketika banjir lahar dingin. Kalau saat ini masih pada fase erupsi. Jadi mungkin kita harapkan dengan adanya hujan ini debu vulkanik hujan ini akan segera menggugurkan abu vulkanik sehingga visualisasi kita bisa lebih cepat, bisa lebih clear untuk melihat situasi yang terjadi. Baik, namun yang perlu diwaspadai seperti Bapak tadi katakan bahwa banjir lahar dingin, begitu ya Pak ya? Kalau banjir lahar dingin ini setelah erupsi, Mas. Setelah erupsi. Kalau saat ini kita tidak mengkhawatirkan banjir lahar dingin karena dia masih lahar panas. Baik. Dan kita harapkan dengan adanya hujan ini, debu vulkanik yang sudah terlontar ke udara itu bisa segera dibawa oleh hujan sehingga visibility kita, jarak pandang kita bisa lebih bersih untuk melihat situasi yang terjadi. Informasi yang mungkin Bapak peroleh begitu, sudahkah ada evakuasi yang dilakukan oleh pihak terkait
terhadap warga-warga di sana? Karena kalau kami mendapatkan informasi terakhir, warga ini swadaya begitu Pak, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri. Jadi belum ada petugas yang sampai di sana. Ya, seperti tadi saya sampaikan, sejak erupsi Semeru awal tahun lalu, di setiap desa sudah menentukan tempat evakuasi sendiri-sendiri. Artinya, evakuasi mandiri itu sudah dilatihkan ke setiap masyarakat desa. Dan tempat evakuasi ini ada di setiap desa ini tempat evakuasi yang memang bisa dijangkau oleh masyarakat desa. Ini sebenarnya sangat penting untuk memudahkan masyarakat supaya bisa langsung evakuasi jika kondisi mengharuskan demikian, tanpa harus adanya perintah resmi, tanpa harus ada komando resmi, karena situasi yang berkembang di lapangan sangat dinamis. Jadi evakuasi mandiri ini justru lebih penting sebenarnya, karena masyarakat pun sudah mengetahui kemana dan di mana tempat evakuasi tersebut. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari sudah bergabung bersama kami di Liputan 6. Nanti kami akan mencoba untuk menghubungi Bapak lagi jika ada informasi terbaru begitu. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kapus Datinkom BNPB Jakarta. Terima kasih. Ya, itu tadi saudara, bahwa saat ini kondisi Gunung Semeru yang erupsi memang masih diguyur hujan, sehingga yang perlu diwaspadai adalah pasca hujan reda, bahwa nanti yang dikatakan oleh Abdul Muhari, Kapus Datinkom BNPB, bahwa masyarakat di sekitar Gunung Semeru harus mewaspadai terjadinya banjir lahar dingin. Namun saat ini masyarakat diminta untuk melakukan evakuasi mandiri ke sejumlah tempat yang sudah ditentukan, karena memang Gunung Semeru bukan kali ini saja saudara mengalami erupsi, karena setidaknya sudah ada beberapa kali catatan kami di sini pada tahun 2020, di mana Gunung Semeru ini sudah pernah mengalami erupsi, dan kami tadi juga mengkonfirmasi ke Bupati Lumajang bahwa bisa jadi erupsi yang terjadi hari ini pada pukul 15.30 merupakan erupsi Gunung Semeru terbesar jika dibandingkan dengan erupsi pada tahun 2020. Kami akan tayangkan kepada Anda bagaimanakah gambar dari erupsi yang terjadi di Gunung Semeru, tepatnya berada di Lumajang, Jawa Timur. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Ya, inilah saudara gambar yang terjadi sesaat setelah erupsi Gunung Semeru, di mana tampak kepanikan warga berlarian menghindari arah dari luncuran awan panas atau abu vulkanik yang keluar dari Gunung Semeru. Dan tadi dikatakan bahwa karena memang erupsi di Gunung Semeru ini bukan erupsi yang pertama, sehingga pihak terkait meminta warga sekitar yang masih berada di radius 1 hingga 5 km dari puncak Gunung Semeru untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke sejumlah tempat yang sudah disediakan. Karena tadi juga konfirmasi dari Bupati Lumajang bahwa sejauh ini sudah ada 2 lokasi pengungsian yang sudah disiapkan bagi warga sekitar. Ya, jika dilihat ini awan panas atau abu vulkanik yang dikeluarkan dari Gunung Semeru sangat tebal. Dan sebenarnya sesaat sebelum erupsi pada pukul 15.30 terjadi hujan yang cukup lebat di kawasan Semeru di Lumajang. Namun pada saat terjadinya erupsi, hujan nampak berhenti, sehingga abu vulkanik yang keluar ini dapat membumbung tinggi. Dan tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Abdul Muhari, Kapus Datinkom BNPB, bahwa jika hujan turun bersamaan dengan keluarnya abu vulkanik erupsi sebuah gunung berapi, maka ini akan lebih cepat menurunkan ketebalan dari abu vulkanik tersebut. Namun yang perlu diwaspadai oleh warga di sekitar lereng Gunung Semeru, tepatnya di radius 1 hingga 5 km, adalah kejadian pasca erupsi bersamaan dengan hujan, yakni adanya kemungkinan banjir lahar dingin. Sehingga warga yang berada di sekitar radius 1 hingga 5 km, khususnya yang berada di jalur luncuran lahar dingin, untuk berhati-hati. Setidaknya kami sudah mendapatkan informasi tadi bahwa
desa terdekat dari puncak Gunung Semeru ini berada di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Dan tadi sesaat setelah munculnya abu vulkanik dari Semeru, ini warga berlarian dan juga aktivitas penggalian pasir di aliran Sungai Leprak ini juga terhenti sehingga warga melakukan evakuasi mandiri ke sejumlah tempat yang memang sudah disediakan. Karena sekali lagi ini bukan erupsi pertama yang terjadi di Gunung Semeru, karena pada tahun 2020 setidaknya sudah ada sejumlah erupsi. Yang terakhir erupsi pada tahun 2020 terjadi pada Maret, tepatnya pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 17.33 terjadi guguran awan panas dengan jarak luncuran 3 km dari kawah puncak ke arah Besuk Kembar dan juga Besuk Bang. Namun data yang kami peroleh terbaru, ini sepertinya erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada sore hari ini, tepatnya pukul 15.30, skalanya jauh lebih besar dari erupsi yang terjadi terakhir pada tanggal 3 Maret 2020. Kami akan terus menghubungi pihak-pihak terkait untuk mengkonfirmasi kondisi terkini di sana. Namun yang jelas, hasil wawancara kami bersama Kapus Datinkom BNPB bahwa saat ini di kawasan Lumajang, Jawa Timur sedang diguyur hujan yang itu diharapkan bisa mengurangi ketebalan dari abu vulkanik yang dikeluarkan atau dimuntahkan oleh Gunung Semeru. BPBD segera meluncur, mohon untuk semuanya bersiaga. Semua orang khawatir. Ya, saya akan membacakan sedikit. Ini ada sejumlah catatan kami erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada tahun 2020. Terjadi pada tanggal 18 Januari. Kemudian 24 Januari 2020 kembali terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 400 meter di atas puncak Gunung Semeru. Kemudian Februari hingga Maret ini kembali juga mengeluarkan erupsi. Dan itu berarti kondisi saat ini bukan merupakan erupsi pertama karena dalam setahun terakhir sudah terjadi beberapa kali. Dan tadi keterangan dari Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, sebenarnya aktivitas Gunung Semeru sudah meningkat sejak tadi malam. Pos pemantauan Gunung Semeru sudah memantau terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Semeru. Dan pada pukul 15.30 tadi Gunung Semeru mengeluarkan abu vulkanik atau erupsi yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Ya saudara, ini gambar terbaru yang kami peroleh. Ini rekaman video amatir warga memperlihatkan bagaimanakah dahsyatnya semburan abu vulkanik dari erupsi Gunung Semeru. Ya, jika dilihat dari gambar, ini pada saat erupsi Gunung Semeru pukul 15.30, hujan yang mengguyur sejak siang sempat berhenti sehingga abu vulkanik terlihat membumbung tinggi. Dan bisa Anda saksikan jalan raya, jalanan truk yang terlihat di layar Anda ini juga sudah tertutupi abu vulkanik dari semburan erupsi Gunung Semeru. Sekali lagi himbauan dari Kapus Datinkom BNPB Abdul Muhari bahwa warga pada radius 1 hingga 5 km dari puncak Gunung Semeru diminta untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke sejumlah tempat yang sudah ditentukan untuk bisa menghindari bahaya yang ditimbulkan dari erupsi Gunung Semeru. Ya, ini bisa dilihat jalan raya, kemudian ada warga yang akhirnya juga terpaksa menepi karena jalanan tertutupi abu vulkanik, kendaraan-kendaraan juga tertutupi abu vulkanik, dan tentunya ini ketika berkendara
dengan kondisi jalanan yang ditutupi abu vulkanik sangat berbahaya, sehingga warga diminta untuk tidak beraktivitas di sekitar puncak Gunung Semeru, tepatnya pada radius 1 hingga 5 km. Wah, Allah, Allah, ya Allah. Semeru mengeluarkan abu vulkanik. Iki om kok ngene iki om. Mau nemen om. Iya, Aku tutuk kene om. Waduh. Sampai kok gini om. Ya, informasi yang kami peroleh dari wawancara kami bersama Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, tadi yang sudah menyatakan bahwa setidaknya ada 4 kecamatan yang terdampak dari abu vulkanik erupsi Gunung Semeru. Salah satunya adalah di Desa Sumberbuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Sehingga warga di 4 desa tersebut dan juga yang berada di radius 1 hingga 5 km dari puncak Gunung Semeru diminta untuk segera mengungsi, melakukan evakuasi mandiri karena sudah ada jalur evakuasi yang memang seharusnya warga sudah mengetahui, karena ini bukan pertama kalinya Gunung Semeru memuntahkan awan panas atau abu vulkanik. Allah, ya Allah. Kami sedang berusaha untuk menghubungi sejumlah pihak terkait yang bisa dikonfirmasi bagaimanakah kondisi terbaru saat ini di kawasan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Iya, segera BPBD segera meluncur, mohon untuk semuanya bersiaga. Semua orang khawatir. Ya, jika kita bisa mengamati dari gambar ini, saudara, bahwa tebalnya abu vulkanik yang dikeluarkan atau dimuntahkan Gunung Semeru ini sangat pekat. Sehingga visibility atau jarak pandang ini sangat terbatas, dan tadi pihak BNPB juga berusaha untuk terus melakukan pendataan dan juga mengevakuasi warga-warga di sekitar Gunung Semeru yang mungkin saat ini membutuhkan bantuan dalam proses evakuasi. Karena bisa dilihat jalanan juga sudah tertutupi abu vulkanik, sehingga bagi kendaraan biasa yang melintas ini juga sangat berbahaya tentunya. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. Ya, saudara, secara geografis sebenarnya Gunung Semeru ini terletak di 2 kabupaten, yakni di Kabupaten Malang dan juga Lumajang, Jawa Timur. Namun erupsi yang terjadi pada Gunung Semeru, di mana Gunung Semeru memuntahkan abu vulkanik yang mengarah ke Kabupaten Lumajang, sehingga dampak yang terparah bisa Anda saksikan ini berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Namun kami terus berusaha untuk mengkonfirmasi hal ini, apakah memang di sisi Kabupaten Malang juga ikut terkena dampak dari erupsi Gunung Semeru. Kami terus berusaha menghubungi pihak-pihak terkait, baik itu di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur maupun di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ya, berdasarkan pengamatan Gunung Semeru, saudara, memang terjadi peningkatan aktivitas Gunung Semeru sejak tadi malam dan teramati terakhir pada pukul 12, kemudian pada pukul 15.30 Gunung Semeru mengeluarkan abu vulkanik atau erupsi
sehingga warga pun tidak menyangka karena memang Ya Allah, tidak ada Buri Allah. tanda-tanda Allahu yang Akbar. dirasakan oleh warga. Allah. Astagfirullah. Nah, ini bisa Anda saksikan, warga terlihat sangat terkejut dan berlarian menyelamatkan diri karena abu vulkanik yang dikeluarkan atau dimuntahkan oleh Gunung Semeru sangat tebal pada pukul 15.30. Informasi terakhir yang kami peroleh bahwa saat ini di kawasan Gunung Semeru terjadi hujan, sehingga diharapkan hujan yang terjadi bersamaan dengan Semeru yang erupsi atau mengeluarkan abu vulkanik ini bisa mengurangi ketebalan dari abu vulkanik yang dimuntahkan. Namun yang perlu diwaspadai adalah kejadian pasca hujan yang turun bersamaan dengan erupsi Gunung Semeru. Warga di sekitar diminta untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir lahar dingin. Ya, visual yang Anda saksikan, saudara, ini berada di lokasi desa yang terdekat dengan puncak Gunung Semeru. Setidaknya ada 4 kecamatan yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru. Salah satunya berada di Kecamatan Candipuro, Lumajang. Hujan abu di sekitar desa Sumberwuluh ini tercatat atau dilaporkan merupakan hujan abu vulkanik yang paling tebal karena memang berada cukup dekat dengan puncak Gunung Semeru. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Ya, tebalnya Allah. abu vulkanik dari erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada pukul 15.30 tadi, saudara. Bahkan membuat visibility atau jarak pandang ini menjadi sangat terbatas. Bayangkan jika Anda bisa melihat dari layar Anda, inilah gambaran tebalnya abu vulkanik yang dimuntahkan oleh Gunung Semeru. Ya, kami sudah terhubung sekali lagi bersama Bupati Lumajang, Bapak Thoriqul Haq, untuk bisa mengupdate informasi atau kondisi terbaru di Gunung Semeru. Selamat sore, Pak Thoriqul Haq. Ya, selamat sore, Mas David. Iya. Saya ingin sampaikan update-nya. Jembatan yang menghubungkan antara Kecamatan Candipuro dengan Pronojiwo hari ini putus. Itu adalah jembatan di jalan nasional yang juga menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Sampai saat ini saya terus melakukan evakuasi masyarakat, tetapi pasti akan lebih terhambat lagi karena kami tidak bisa menjangkau yang dari Lumajang ke Kecamatan Pronojiwo. Ke Kecamatan Pronojiwo bisa dijangkau dari Kabupaten Malang. Ini yang kami sekarang sedang harus mencari cara lagi untuk bisa sampai ke Pronojiwo. Baik, putusnya jembatan penghubung antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang yang tadi Bapak bilang, itu kenapa Pak, penyebabnya Pak, apa? Ya pasti, derasnya lahar dingin yang akibat dari erupsi ini. Karena itu jembatan yang bawahnya adalah aliran untuk sungainya lahar dingin Semeru. Kalau setiap waktu Semeru adanya atau terjadinya lahar dingin. Jadi Semeru ini adalah gunung aktif, sekali lagi, yang setiap waktu bila ada terjadi hujan sering mengeluarkan lahar dingin, dan aliran Semeru ini yang sekarang jembatannya putus. Baik, tapi apakah ada informasi Pak terkait dengan warga yang berada di Kecamatan Pronojiwo yang memang saat ini seperti Bapak bilang tadi aksesnya terputus? Bagaimana kondisi mereka di sana? Proses evakuasi sedang berlangsung ya. Saya belum bisa
menyampaikan detailing soal jumlah orang, jumlah kerusakan, belum. Ini sekarang sedang berlangsung evakuasinya. Sekarang sedang berlangsung prioritas evakuasi untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk perempuan, untuk ibu hamil, dan sekarang sedang melakukan langkah-langkah persiapan kebencanaan di beberapa puskesmas yang memang itu harus standby terkait dengan kedaruratan hari ini. Bapak, apakah sudah ada konfirmasi Pak atau komunikasi dengan pihak Kabupaten Malang? Karena kita tahu bahwa Semeru ini berada di 2 kabupaten. Bagaimana dengan dampak di Malang, Pak? Ya, Semeru ini ada di Kabupaten Lumajang. Tetapi lerengnya, sekitarnya itu ada di Semeru ini ada di Kabupaten Lumajang. Tetapi lerengnya itu ada di beberapa kecamatan yang sekitarnya antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Tetapi Semerunya itu ada di Lumajang. Nah, beberapa kecamatan yang ada di lereng Semeru di Kabupaten Lumajang ini adalah Pronojiwo, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Tempur Sari, Kecamatan Senduro, dan Kecamatan Pasul Jambi. Nah, yang di Malang itu ada Kecamatan Apel Gading dan Kecamatan Dampit. Ini yang sekarang sedang kita prioritaskan evakuasinya untuk memastikan bahwa erupsi ini bisa kami detailkan nanti ketika hal-hal yang berkenaan dengan ke kecamatan mana yang memang harus saya prioritaskan untuk segera ada penanganan. Baik, sekali lagi kami konfirmasi bahwa jembatan penghubung menuju ke khususnya Kecamatan Pranajiwo ini terputus akibat banjir lahar dingin, begitu ya Pak ya, yang juga berlangsung bersamaan dengan erupsi abu vulkanik yang dimuntahkan oleh Semeru. Ya. Saya mohon doa sekali lagi, mohon doa masyarakat semua, kami perlu dibantu, kami perlu kebersamaan untuk saling bisa mengatasi masalah ini dan kebencanaan ini. Baik, bisa diinformasikan Pak, posisi Bapak saat ini berada di mana? Apakah memang sudah mengarah ke lokasi? Ya, saya masih menstandbaikan seluruh kebencanaan di tingkat kabupaten. Segera beberapa tim BPBD sudah turun ke lokasi dan kami ingin pastikan bahwa titik-titik posko yang ada di beberapa kecamatan untuk bisa juga dilakukan pengamanan keadaan, termasuk juga beberapa sarana fasilitas yang dimiliki oleh Pemda bisa digunakan sebagai tempat evakuasi, misalnya sekolah, kemudian tempat perkantoran, balai desa, kantor camat. Nah, ini sedang kita persiapkan semuanya, tentu kita akan ke lokasi. Pak Thorikul, sejauh ini bagaimana Pak kondisi cuaca di sana? Tentunya kan tadi Bapak bilang waktu kita sebelumnya berbincang seperti itu bahwa di sana terjadi hujan. Bagaimana kondisi sekarang, Pak? Ya, ini sudah mulai agak reda, rintik-rintik, tetapi masih di beberapa titik hujan. Dan kondisi jalan sudah tertutup dengan lumpur ya, campurnya antara awan dengan hujan. Dan tentu ada banyak kendaraan yang di tengah jalan masih tidak bisa jalan, ada beberapa masyarakat yang di dalam rumah yang masih belum bisa kita evakuasi. Tapi sekali lagi saya masih belum bisa memastikan soal berapa jumlah dan daerah mana saja yang harus saya pastikan yang terdampak. Terkait dengan kondisi yang saat ini memang sudah cukup menyulitkan untuk melakukan evakuasi warga di sekitar lereng Gunung Semeru, dari Bupati Lumajang, Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, apakah ada bantuan Pak dari kabupaten-kabupaten lainnya di sekitar Lumajang? Ya, saya sudah menyampaikan di grup WA teman-teman di tingkat Bupati, Wali Kota di Jawa Timur, termasuk dengan Ibu Gubernur. Ya, saya perlu dibantu, terutama beberapa kabupaten tetangga kami yang terdekat, untuk membantu kami bersama-sama nanti soal lokasi dan mana yang prioritas, mana yang harus begitu pangan. Tapi kami sekarang butuh tenaga, butuh peralatan, butuh bantuan yang tidak hanya sekedar soal evakuasi, tapi kebutuhan makanan, kebutuhan baju layak pakai, kebutuhan selimut, kebutuhan makanan bayi, peralatan perempuan, kami butuh sekali itu. Bapak, boleh dikonfirmasi sekali lagi Pak, diinformasikan bahwa kira-kira berapa jiwa yang mungkin ini masih belum bisa dievakuasi? Jika melihat ini kan jangkauannya masih banyak. Tadi Bapak lihat, Bapak menyampaikan bahwa sedikitnya ada 6 kecamatan di Kabupaten Lumajang dan 2 kecamatan di
Kabupaten Malang yang kemungkinan akan terdampak dari erupsi Semeru ini? Ya, kalau jiwa saya kira lebih ya, puluhan ribu ya yang hari ini terdampak. Tapi sekali lagi saya belum bisa memastikan soal berapa jumlahnya. Karena sekarang masih ada orang yang ada di dalam rumah, masih ada orang yang ada di tengah perjalanan, di kendaraan, yang masih belum bisa bergerak karena kondisi sekarang ini. Baik. Terima kasih Pak Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, Jawa Timur, sudah menginformasikan update terkini. Mohon doa sekali lagi, mohon dibantu kami. Baik, tentunya kita berharap semoga evakuasi bisa segera dilakukan. Terima kasih Bupati Lumajang, Jawa Timur, Thoriqul Haq. Dan informasi yang sudah disampaikan oleh Bupati Lumajang tadi, saudara, bahwa jembatan penghubung yang menghubungkan ke Kecamatan Pranajiwo ini terputus karena memang pada saat terjadinya erupsi Gunung Semeru bukan hanya mengeluarkan abu vulkanik, tetapi juga terjadi banjir lahar dingin karena memang tadi juga sudah dikonfirmasi pada saat kejadian ini memang turun hujan di sekitar kawasan Gunung Semeru. Untuk itu warga di sekitar radius 1 hingga 5 km diminta untuk waspada, dan Bupati Lumajang ini juga terus berkoordinasi dengan sejumlah kabupaten yang ada di sekitar Lumajang untuk meminta bantuan karena memang kondisi dari jalanan yang sudah dikonfirmasi tadi oleh Pak Thoriqul Haq bahwa abu vulkanik yang menempel kemudian tercampur dengan air hujan sehingga menjadi lumpur dan menyulitkan proses evakuasi. Sehingga saat ini tentunya kita sama-sama berharap yang terbaik untuk bisa segera dilakukan evakuasi. Karena sedikitnya ada 40.000 jiwa yang kemungkinan akan terdampak dari erupsi Gunung Semeru ini. Wah, ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Ya, visual yang Anda saksikan ini merupakan visual yang terjadi pada pukul 15.30 pada saat erupsi pertama Gunung Semeru. Sesaat sebelum terjadinya erupsi, kawasan Lumajang, Jawa Timur memang diguyur hujan. Bisa Anda saksikan, ini adalah jalanan aspal yang basah akibat hujan. Sehingga ternyata konfirmasi dari Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, memang benar bahwa erupsi Gunung Semeru yang terjadi hari ini juga disertai dengan banjir lahar dingin yang memutus akses jalan dan juga jembatan menuju ke desa-desa yang berada di lereng atau di dekat puncak dari Gunung Semeru. Ya, proses evakuasi masih terus dilakukan dan terus diupayakan karena akses yang sudah terputus sehingga menyulitkan tim untuk melakukan evakuasi. Ya, informasi yang kami peroleh, saudara, hingga saat ini Kabupaten Lumajang ini terus berkoordinasi dengan kabupaten-kabupaten lainnya di sekitar Lumajang untuk melakukan evakuasi warga. Karena masih banyak warga yang dilaporkan belum bisa dievakuasi akibat akses yang terputus, khususnya akses menuju ke desa Pranajiwo. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. Ya, saudara, secara geografis ini memang Gunung Semeru ini bukan hanya berada di posisi Kabupaten Lumajang, tetapi juga berada di Kabupaten Malang, sehingga ada dua desa, yakni Desa Sri Gading dan Desa Dampit, yang juga kemungkinan terdampak dari erupsi Gunung Semeru. BPBD segera meluncur, mohon untuk semuanya bersiap. Ya, kami akan berusaha menghubungi AKBP Eka Yekti, Kapolres Lumajang, untuk bisa menggali informasi terbaru dari erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada pukul 15.30. Selamat sore, Pak Eka. Selamat sore, Pak Eka. Baik, sekali lagi kami akan menghubungi Bapak Eka Yekti. Pak Eka, selamat sore. Ya, selamat sore. Baik, Pak Eka,
Bisa diinformasikan Pak, kondisi terkini di Kabupaten Lumajang Pak? Nah, baik, dapat saya sampaikan bahwa dapat saya sampaikan bahwa yang terdampak erupsi Gunung Semeru adalah satu kecamatan di Kecamatan Candipuro. Untuk kecamatan sebelahnya, Pronojiwo dan Pasirian termonitor belum terdampak oleh erupsi Semeru. Untuk situasi saat ini gelap gulita, ditutupi oleh hujan abu vulkanik, juga hujan yang cukup deras. Untuk aliran listrik sementara masih kita matikan. Demikian. Baik. Candipuro, Pronojiwo, dan juga Pasirian. Ini adalah 3 kecamatan yang setidaknya terdampak, begitu ya Pak ya? Dan tadi kami juga sudah mengkonfirmasi. Hanya satu kecamatan, di satu kecamatan. Candipuro Baik. saja. Candipuro saja, begitu ya Pak ya? Betul. Nah, posisi Candipuro ini radiusnya berapa kilometer Pak dari puncak Gunung Semeru? Mohon maaf, bisa diulangi Pak? Ya, jika Bapak tadi menyatakan bahwa Candipuro adalah salah satu-satunya kecamatan yang terdampak paling parah, ini jika melihat dari posisinya berada berapa kilo Pak dari puncak Gunung Semeru? Oh iya, jaraknya cukup dekat dengan Gunung Semeru, Mas. Informasi baik. Yang sedang kami upayakan sekarang adalah kita mendirikan dapur umum, kemudian tenda-tenda pengungsian, kemudian juga kita mendapat bantuan dari backup personel Brimob Polda Jawa Timur, juga Ditsamapta Polda Jawa Timur sebanyak 2 kompi pasukan dari rekan-rekan TNI dan BPBD provinsi maupun kabupaten sudah bergerak semuanya untuk membackup penanganan erupsi Gunung Semeru. Baik, Pak Eka, posisi untuk posko pengungsian ini berada di desa mana Pak atau di kecamatan mana? Sementara masih ada 2, yaitu di depan kantor Kecamatan Candipuro dan satu lagi ada di pos pantau Semeru yang ada di dusun di Gunung Sawur, begitu. Baik, kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi Pak, bahwa tadi kami juga sudah menghubungi Bupati Lumajang, Pak Thoriqul Haq, yang menyatakan bahwa akses jembatan menuju ke desa Pronojiwo ini terputus. Apakah benar Pak? Iya, betul sekali. Jadi jalan antar kota yang menghubungkan di wilayah selatan, menghubungkan Lumajang dengan Kabupaten Malang saat ini terputus total, sehingga akses jalan lintas selatan menuju Malang dari Lumajang kita alihkan arus. Nah, apakah dengan terputusnya akses jembatan dan juga jalanan yang mungkin sekarang sudah dipenuhi lumpur akibat abu vulkanik yang sudah tercampur dengan hujan, ini menyulitkan proses evakuasi? Ya, sementara masih kita upayakan terus agar proses evakuasi segera dapat lancar, Mas. Alhamdulillah hujan juga turun deras sehingga lumpur maupun debu bisa dapat tersapu untuk kita pinggirkan ke pinggir jalan, begitu. Baik, saya ingin sekali lagi mengupdate Pak, untuk warga di desa Candipuro yang terdampak paling parah bisa dikatakan seperti itu ya. Ini kondisinya bagaimana? Apakah memang semuanya sudah dievakuasi atau seperti apa? Masih proses. Sebagian sudah menempati titik-titik lokasi dan yang lain masih proses. Sementara ini belum terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini. Berarti memang belum ada laporan korban jiwa begitu ya Pak ya? Namun proses evakuasi masih terus dilakukan. Betul. Baik, imbauan untuk warga Pak, ini radiusnya kalau tadi dari BNPB menyatakan bahwa 1 hingga 5 km harus segera melakukan evakuasi. Update dari Bapak bagaimana Pak untuk radius aman? Ya, betul. Harus 10 kilo paling tidak harus kita amankan dari guguran awan panas ini. Baik, radius aman diperluas hingga 10 kilo sehingga warga di 1 hingga 10 kilo begitu harus waspada terhadap erupsi Gunung Semeru ini Pak ya? Betul sekali, dari abu vulkanik.
Baik, Pak, ini kan tadi konfirmasi juga dari Bupati Lumajang bahwa memang posisi Gunung Semeru berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Malang. Apakah ada koordinasi juga, Pak, dari pihak kepolisian di Lumajang dengan Malang? Karena memang ada 2 setidaknya nih desa yang juga kemungkinan terdampak Sri Gading dan Danpit. Ya. Betul ya, Pak, koordinasi tetap, koordinasi terus kita lakukan juga dengan Kabupaten Malang. Namun memang sementara ini yang terpantau langsung terdampak adalah masih di 1 kecamatan di Lumajang. Untuk Malang belum ada informasi lebih lanjut. Kami terus koordinasi dengan wilayah Kabupaten Malang. Informasi yang kami peroleh, Pak, untuk desa di Kecamatan Candipuro, ini ada desa Sumberwuluh yang merupakan desa paling dekat. Mungkin ini adalah visual yang digambarkan adalah berasal dari desa Sumberwuluh, benar, Pak? Iya, betul sekali. Sumberwuluh adalah desa yang paling dekat dengan Puncak Semeru. Untuk di desa Sumberwuluh sudah dievakuasi semua atau masih proses evakuasi? Masih proses, Pak. Masih proses. Satu demi satu warga kita bantu untuk menuju titik aman di bawah. Baik, sejauh ini, Pak, apakah ditemukan kendala untuk evakuasi? Ya, karena masih listrik terputus, kondisi masih gelap sehingga penerangan kita yang masih terkendala. Baik, kendala listrik menjadi salah satu kendala untuk proses evakuasi, begitu ya, Pak ya? Juga masih hujan deras yang ada di lokasi juga. Nah, mengingat, Pak, ini kan kondisi sudah mulai gelap tentunya di Jawa Timur 17.32 waktu Indonesia Barat, ini tentunya sudah mulai gelap, apalagi Bapak tadi bilang hujan terus mengguyur. Kondisi seperti itu bagaimana, Pak? Proses evakuasi masih akan terus dilakukan? Atau seperti apa rencananya, skema evakuasi? Iya, evakuasi terus kita lakukan menggunakan truk dan mobil pickup yang ada. Kita patroli untuk menyisir seluruh desa untuk memastikan warga desa aman. Baik, nampaknya kita terkendala gangguan komunikasi bersama AKBP Eka Yekti, Kapolres Lumajang, Jawa Timur. Namun yang bisa saya garis bawahi di sini bahwa informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Eka tadi bahwa ada 1 kabupaten yang bisa dibilang ini terdampak cukup parah, yakni di Kabupaten Candipuro, tepatnya di Desa Sumberwuluh. Proses evakuasi pun masih terus dilakukan. Namun kendala yang ditemui oleh tim evakuasi adalah kondisi yang saat ini sudah mulai gelap, yakni sudah pukul 17.34, tentunya ini sudah gelap di Jawa Timur juga, apalagi di Lumajang turun hujan sehingga proses evakuasi masih terus dilakukan, namun harus sangat berhati-hati. Dan saat ini kondisi dari Gunung Semeru, ini ada informasi terbaru bahwa terjadi peningkatan terjadi pada pukul 15.30, peningkatan aktivitas Gunung Semeru. Ya Allah, Buri Allah. Ya, informasi yang kami peroleh, saudara, bahwa ini adalah guguran awan panas atau abu vulkanik yang dimuntahkan oleh Gunung Semeru pada pukul 15.30. Guguran awan panas sebenarnya ini tercatat sejak 1447. Dan saudara, ini adalah visual yang kami peroleh pada pukul 15.10. Pos Gunung Sawur ini melaporkan adanya abu vulkanik dari guguran awan panas. Dan juga tadi sudah dikonfirmasi oleh Bupati Lumajang bahwa Gunung Semeru bukan hanya memuntahkan abu vulkanik, tetapi juga terjadi lava pijar dan juga banjir lahar dingin.
Ya, saat ini saudara proses evakuasi masih terus dilakukan, di mana BPBD Lumajang ini sedang menuju ke lokasi, khususnya ini untuk di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, yang tadi sudah dikonfirmasi juga oleh AKBP Eka Yekti, Kapolres Lumajang, merupakan desa yang paling dekat posisinya dengan puncak Gunung Semeru. Ya saudara, kami terus berusaha untuk menghubungi pihak-pihak terkait yang berada di Kabupaten Lumajang. Dan tadi kami sudah sempat terhubung dengan AKBP Eka Yekti, Kapolres Lumajang, yang menyatakan bahwa proses evakuasi terkendala dengan kondisi di Lumajang yang saat ini sudah gelap, ditambah lagi aliran listrik yang juga sudah dimatikan. Sehingga tentunya ini menjadi kendala tersendiri untuk proses evakuasi. Namun yang jelas, proses evakuasi tidak akan berhenti. Pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk melakukan proses evakuasi, khususnya untuk Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Selain itu, informasi yang kami peroleh, saudara, bukan hanya memuntahkan abu vulkanik, tetapi erupsi Gunung Semeru ini juga menyebabkan banjir lahar dingin yang memutus jembatan penghubung dengan Kecamatan Pranajiwo. Ya, kami akan menghubungi Bapak Surono, ahli vulkanologi, untuk mengkonfirmasi erupsi Gunung Semeru ini. Pak Surono. Selamat sore, Pak Surono. Selamat sore, Pak David. Selamat sore, para pendengar, para pemirsa SCTV. Baik, Pak Surono. Ini bagaimana Pak kondisi saat ini Pak, pantauan dari secara Gunung Semeru ini Pak? Ini kan kejadiannya kan awan panas guguran, jadi kubah lava yang gugur kemudian diikuti oleh awan panas. Ya kan, yang paling penting adalah hindari alur lembah atau alur sungai, utamanya adalah yang jadi langganan adalah besuk kobokan atau sungai kobokan itu, karena biasanya endapan ke sana. Dan kalau terjadi lahar hujan, itu bukan lahar hujan yang dingin, tetapi lahar hujan yang panas, karena endapannya adalah endapan awan panas, ya kan? Agar masyarakat tidak beraktivitas di bantaran atau di dalam sungai besuk kobokan, sampai betul-betul kondisi kondusif itu. Baik, pantauan dari aktivitas Gunung Semeru hingga saat ini bagaimana Pak? Apakah memang akan masih kemungkinan muncul erupsi susulan? Saya tidak memantau secara langsung, tetapi biasanya kalau awan panas guguran itu ya sekali besar gitu ya. Biasanya tidak ada susulan, tetapi tetap saja harus hati-hati, ya kan? Bila mana ada susulan itu aja. Tidak ada susulan tidak masalah. Kalau hati-hati, ada susulan juga ada hati-hati. Oke? Baik, Pak Surono. Ada informasi lain Pak yang mungkin Bapak terima begitu terkait dengan erupsi Gunung Semeru? Yang penting masyarakat itu tetap mengikuti arahan dari BPBD setempat ya, karena mereka yang paling tahu apa yang harus dilakukan. Baik, informasi yang Bapak sudah sampaikan tadi bahwa memang ini warga di sekitar lereng Gunung Semeru memang harus berwaspada begitu ya Pak ya? Betul. Baik. Terima kasih Pak Surono sudah bergabung bersama kami di Breaking News Liputan 6. Pak Surono, ahli vulkanologi, yang menyatakan bahwa memang pada saat terjadinya erupsi Gunung Semeru ini juga diikuti dengan guguran awan panas dan juga banjir lahar yang patut diwaspadai. Sehingga bagi warga yang berada di lereng Gunung Semeru, dan tadi sudah ada informasi juga dari pihak kepolisian, radius diperpanjang atau diperluas hingga 10 km untuk waspada dan melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Allah, Buri Allah, Allahu Akbar.
Allah. Ya saudara, inilah gambar yang terjadi ketika Gunung Semeru mengeluarkan abu vulkanik Oh, ya Allah. pada sore tadi. Sebenarnya peningkatan aktivitas Gunung Semeru sudah mulai terpantau sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun erupsi ini akhirnya memuncak begitu pada pukul sekitar 15 waktu Indonesia Barat, dan jika kita melihat ketebalan dari abu vulkanik ini yang sangat pekat, ini bisa jadi merupakan erupsi Gunung Semeru yang cukup besar. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah. Warga diminta untuk waspada. Sekali lagi radius aman ini diperluas 10 km sehingga warga yang berada di radius 1 hingga 10 km untuk melakukan evakuasi. Proses evakuasi juga sudah dibantu oleh pihak kepolisian dan BPBD serta pihak-pihak terkait yang berada di Kabupaten Lumajang. Namun sekali lagi informasi yang kami peroleh dari AKBP Eka Yekti, Kapolres Lumajang, bahwa kendala yang dialami oleh tim evakuasi adalah kondisi di Lumajang yang gelap. Bukan hanya karena hujan dan juga memang ini sudah pukul 17.42, tetapi juga akibat dari matinya aliran listrik yang sengaja dilakukan untuk keamanan tentunya. Namun proses evakuasi tidak berhenti, masih terus dilakukan, khususnya untuk warga yang berada di Kecamatan Candipuro. Ini kecamatan yang paling dekat posisinya dengan puncak Gunung Semeru. BPBD segera meluncur, mohon. Ya, kami konfirmasi sekali lagi bahwa ini adalah gambar yang terekam oleh kamera dari warga sesaat setelah erupsi terjadi. Ya, informasi yang kami peroleh tadi, saudara, dari Bupati Lumajang bahwa ada sejumlah kecamatan yang terdampak dari abu vulkanik erupsi Gunung Semeru. Namun untuk kecamatan Candipuro, ini merupakan kecamatan yang terparah terkena dampak dari erupsi Gunung Semeru. Dan proses evakuasi juga dilakukan khususnya untuk warga di sekitar desa Sumberwuluh. Ini merupakan desa paling dekat dengan puncak Semeru. Saudara, Gunung Semeru ini mengalami peningkatan aktivitas vulkanik yang ditunjukkan dengan terjadinya guguran awan panas mengarah ke Besuk Kobokan di Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Ya, ini saudara, desa yang berada di Kecamatan Pronojiwo yang merupakan desa paling parah terdampak dari erupsi Gunung Semeru. Bisa Anda saksikan di layar Anda bahwa saking tebalnya ini hingga meruntuhkan sejumlah atap rumah dan ada satu sepeda motor yang terjebak karena tebalnya abu vulkanik yang sudah tercampur air hujan sehingga menjadi lumpur, endapan lumpur begitu. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan saking tebalnya abu vulkanik ini sepertinya meruntuhkan atap-atap rumah dari perekam video. Ini adalah video yang kami dapatkan dari warga di Kecamatan Pronojiwo. Kecamatan yang paling dekat dengan puncak Gunung Semeru. Dan diinformasikan bahwa Kecamatan Pronojiwo ini, tapi alhamdulillah kami sekeluarga selamat. ini merupakan salah satu kecamatan yang juga terdampak begitu. Ini rumah kami ambruk semua, ambruk. Kami sudah tidak punya apa-apa Ya, lagi. jika dilihat ini sangat tebal sehingga
Tapi ada satu sepeda motor yang selamat. terjebak Tolong lumpur doakan sama dulur-dulur semua. abu vulkanik Ini rumah kami dari Semeru. ambruk semua, ambruk. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Saudara, kronologi kejadian Tapi yang diamati alhamdulillah kami dari sekeluarga pos selamat. pengamatan gunung Tolong api doakan sama dulur-dulur di Gunung semua. Semeru. Ini tepatnya di pos Gunung Sawur, Desa Poncokusumo, Desa Kami Sumberwuluh, sudah tidak Candipuro. punya apa-apa lagi. Ini getaran banjir lahar dan juga guguran awan panas Ya Allah, ya tercatat Allah, mulai ya pukul Allah. 14.42 Allahu waktu Akbar. Indonesia Barat dengan amplitudo maksimal 20 mm. Kemudian pada pukul 15.10, saudara, pos pengamatan di Gunung Sawur ini melaporkan Ya Allah. visual abu vulkanik dari guguran awan panas ini sangat jelas teramati mengarah ke besuk kobokan dan tentunya beraroma belerang begitu. Ya, selain itu juga ini laporan visual dari beberapa titik lokasi juga mengalami kegelapan akibat kabut dan abu vulkanik. Ini bisa Anda saksikan di layar Anda bahwa Ya segera BPBD segera Gunung meluncur, Semeru mohon untuk mengeluarkan abu vulkanik yang cukup bersiaga. tebal dari erupsi yang terjadi sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat tadi. Respon cepat pun sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dengan mengerahkan sejumlah tim untuk melakukan evakuasi ke sejumlah tempat. Karena memang evakuasi harus segera dilakukan. Tadi informasi yang kami peroleh juga selain mengeluarkan abu vulkanik, erupsi Gunung Semeru ini juga disertai dengan banjir lahar dingin. Ya, tim BPBD Kabupaten Lumajang, saudara, saat ini tengah mengupayakan untuk mendirikan titik pengungsian sektoral Ini rumah di kami lapangan ambruk semua. Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kami Kecamatan sudah Candipuro. tidak punya apa-apa lagi. Tapi alhamdulillah kami sekeluarga selamat. Tolong doakan sama dulur-dulur semua. Ini rumah Ya, ini kami adalah visual ambruk yang kami semua, peroleh ambruk. dari Kecamatan Candipuro, sudah tidak punya di mana apa-apa lagi. saking tebalnya abu vulkanik yang tercampur Tapi air alhamdulillah kami sekeluarga sehingga selamat. meruntuhkan Tolong doakan atap sama dari rumah dulur-dulur warga semua. Ini dan rumah membuat kami satu unit ambruk sepeda motor semua. terperangkap pada lumpur Kami abu sudah vulkanik tidak itu. punya apa-apa lagi. Tapi alhamdulillah kami sekeluarga selamat. Tolong doakan sama dulur-dulur semua. Iya, ini saudara yang teramati, Allah. guguran awan panas sudah tidak sangat punya jelas apa-apa lagi. terlihat Astagfirullah. pada pukul 15.10. Wah, Ini ya berdasarkan Allah. informasi yang kami peroleh dari pos Gunung Sawur, di mana guguran awan panas ini mengarah ke besuk kobokan. Dan ada informasi juga beberapa titik lokasi mengalami kegelapan akibat kabut dari abu vulkanik. Ya segera BPBD segera meluncur, mohon untuk semuanya bersiaga. Ya, kami masih terus berusaha untuk menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa memberikan update informasi kondisi saat ini di Lumajang, Jawa Timur. Iki om kok ngene iki om. Nemen om. Nemen om. Ya, ini adalah gambar-gambar yang kami berhasil kumpulkan, saudara. Rekaman video amatir warga yang pada saat kejadian berada cukup dekat dengan Gunung Semeru yang mengeluarkan abu vulkanik pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat tadi. Ya, saudara, Gunung Semeru ini mengalami peningkatan aktivitas vulkanik yang ditunjukkan dengan terjadinya guguran awan panas yang mengarah ke besuk kobokan Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Ini guguran awan panas teramati pada pukul 15.10 dan bisa Anda saksikan, ini adalah gambar salah satu dampak dari erupsi Gunung Semeru. Tebalnya abu vulkanik ini bisa meruntuhkan Tolong doakan sama dulur-dulur semua. atap rumah warga. Ini rumah kami ambruk semua, ambruk. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi alhamdulillah kami sekeluarga selamat.
Tolong doakan sama dulur-dulur semua. Ini rumah kami ambruk semua, ambruk. Kami sudah Ya saudara, catatan yang dihimpun oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, guguran lava pijar teramati dengan jarak luncur kurang lebih 500 hingga 800 meter dengan pusat guguran yang berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah. tapi alhamdulillah kami sekeluarga selamat. Pihak kepolisian juga sudah memperluas radius aman, di mana radius aman untuk warga adalah 1 hingga 10 km dari puncak Gunung Semeru. Ya, proses evakuasi saudara terus dilakukan. Di mana kendala yang kami tadi dapatkan informasi, kendala untuk proses evakuasi, saudara, ini karena listrik di area Gunung Semeru, Lumajang saat ini dimatikan, sehingga proses evakuasi ini terkendala gelap gulita begitu. Dan juga cuaca di sana masih hujan, sehingga tim evakuasi ini sangat berhati-hati untuk melakukan evakuasi terhadap warga, khususnya warga yang berada cukup dekat, yakni di Desa Sumberbuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Jadi kami masih terus menunggu konfirmasi, saudara, terkait dengan erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada pukul 15:10 waktu Indonesia Barat tadi. Ini adalah visual di mana tebalnya abu vulkanik yang dimuntahkan oleh Gunung Semeru ini menutupi jalan, bahkan mobil-mobil yang melintas ini juga tertutupi abu vulkanik. Dan ini adalah rumah yang atapnya ambruk. Bisa jadi karena saking tebalnya abu vulkanik yang tercampur hujan sehingga menjadi lumpur. Rumah kami ambruk semua, ambruk. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Ya, proses evakuasi sekali lagi saudara masih terus dilakukan oleh pihak terkait. Keluarga selamat. Tolong doakan sama Ini kami semua. tadi juga mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah Kami sudah tidak punya apa-apa. skenario begitu yang sudah disiapkan Tapi alhamdulillah kami sekeluarga selamat. untuk melakukan Tolong doakan evakuasi. sama dulur-dulur semua. Ini rumah kami ambruk semua, ambruk. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi alhamdulillah kami sekeluarga selamat. Tolong doakan sama dulur-dulur semua. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. Ya saudara, kami akan terus menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa kami konfirmasi bagaimanakah kondisi terkini di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Setidaknya informasi yang kami peroleh tadi bahwa BPBD segera meluncur, mohon. sejumlah kecamatan ini terdampak dan kecamatan yang Semua orang cukup parah ini terjadi di Kecamatan Candipuro. Ya, kami berusaha untuk menghubungi Bapak Wawan ini saudara, yang bisa kami mungkin bisa konfirmasi begitu terkait kondisi terkini di sana. Baik, kami sudah terhubung dengan Bapak Wawan selaku BPBD Lumajang. Selamat sore Pak Wawan. Selamat sore, Mas David. Iya, Pak Wawan, bisa dikonfirmasi kepada pemirsa Bapak bagaimana kondisi di sana?
situasi masih hujan, gelap karena lampu padam. Semua potensi kita arahkan ke sana untuk mengevakuasi warga. Untuk sementara tempat pengungsian masih belum kita satukan, dan nanti rencana akan kita jadikan satu di dusun Kamar Kajang. Sekaligus kita mendirikan posko utama, posko darurat berada di Kamar Kajang. Ya, untuk sementara situasi hujan dan warga kita ungsikan. Untuk lain-lain kita masih menunggu perkembangan dari tim yang berada di lapangan. Kendalanya bagaimana Pak? Kendala yang ditemui di lapangan terkait proses evakuasi? Untuk kendala yang pertama adalah gelap karena lampu padam saat hujan. Tapi ini tidak menjadi masalah bagi tim karena tim mengupayakan secara maksimal dulu. Kalau tidak ada roda 4, kita bawa dengan roda 2. Kendaraan relawan menggunakan mobil off-roadnya juga kita kerahkan. Ini sudah banyak relawan yang sudah konfirmasi ke kita untuk membantu proses evakuasi. Karena kita juga menyadari jalur di sana juga berat, makanya kita butuhkan kendaraan 4x4. Itu Mas Habib. Baik, Pak. Untuk korban yang terdampak begitu Pak, sudah bisa dikonfirmasi Pak berapa? Untuk sementara masih belum. Ini masih proses kita evakuasi warga terus mendata. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh warga. Apa itu sembako, apa itu pakaian dan sebagainya. Tapi saat ini kita koordinasi dengan PMI dan Dinas Sosial untuk menggeser dapur umumnya. Karena saat ini hujan, ya kita suplai dulu makanan lah. Maka dari itu untuk relawan yang sudah konfirmasi ke kita apa yang dibutuhkan untuk sementara kita sampaikan, ya mungkin nasi lah atau makanan yang siap untuk dimakan saat ini. Itu Mas David. Bapak bisa disebutkan Pak berapa jumlah kecamatan atau desa yang terdampak yang saat ini sedang diupayakan proses evakuasinya Pak? Untuk sementara ini di Desa Curakoboan, di Dusun Kajar Kuning, Desa Supiturang, sama Sumbersari, di 2 kecamatan sementara, Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Sementara itu. Boleh diulangi Pak kecamatannya Pak? Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Pronojiwo dan Candipuro, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Baik, Bapak jika melihat kondisi memang kendalanya adalah gelap begitu, tentunya harus berhati-hati untuk tim relawan melakukan evakuasi. Ada skenario-skenario yang sudah disiapkan Pak terkait proses evakuasi? Kita sudah membawa blur, kita sudah membawa lampu portable. Untuk tim off-roader, kita upayakan bahwa mobilnya harus ada blur, supaya untuk menambah daya dorong tim untuk supaya tidak gelap. Kita upayakan seperti itu semaksimal mungkin. Sekaligus kita bawa genset. Untuk mempermudah kita nanti pada saat di posko. Di sementara itu. Baik. Terima kasih Bapak Wawan Hadi selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Logistik BPBD Lumajang. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya saudara, sekali lagi kami menginformasikan kepada Anda bahwa erupsi dari Gunung Semeru ini melanda sejumlah kecamatan. Ini sedikitnya ada 2 kecamatan di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro yang dimana proses evakuasi masih terus dilakukan. Kendala yang dihadapi oleh teman-teman relawan di lapangan adalah kondisi yang sudah gelap gulita karena memang listrik dipadamkan demi keamanan. Dan hingga saat ini kami terus akan mengkonfirmasi kondisi-kondisi terkini dari Lumajang, Jawa Timur. Namun, breaking news harus kami sudahi. Saya David Rizal pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, salam SCTV.